masyarakat menghadirkan demo damai, tapi bukan berarti toleransi dengan tindakan-tindakan tidak benar. Bahkan tokoh-tokoh agama harus berani menegur para wakil rakyat atau mereka yang di eksekutif begitu atau di yudikatif ketika mereka melakukan tindak-tindakan tidak benar. Pada waktu mereka tidak lagi bertindak sebagai pejabat publik yang melayani publik, melayani rakyat, maka tokoh-tokoh agama harus menegurnya. Jadi pada ruang-ruang mimbar-mimbar agama, tokoh agama mesti berani menegurnya. Sehingga kalau tokoh agama itu berani menegurnya dan tokoh agama juga bisa menjadi teladan, maka tokoh agama juga bisa bersuara ketika melihat kondisi sekarang ini. Kan kita sekarang melihat ya kondisi di mana masyarakat ini kan sekarang sedang resah. Dan kita lihat juga di banyak kampus juga sedang terjadi demonstrasi-demonstrasi, orasi-orasi. Dan ini kan juga apa namanya eh, bisa apa namanya bisa terus berkembang lebih luas kalau uh, demonstrasi yang merupakan tempat di mana rakyat menyampaikan aspirasinya itu tidak diperhatikan. Ya, saya selalu katakan kalau anggota DPR itu tidak pernah melihat rakyat yang adalah tuannya itu mengevaluasi dan hanya menganggap suara rakyat itu hanya saran yang bisa didengar atau tidak didengar, dibiarkan saja. Nah, ini kan menjadi persoalan. Harusnya ya anggota DPR itu bahkan menurut saya bukan hanya anggota DPR, eksekutif juga yudikatif. Jadi seluruh pejabat publik kita ini, baik itu di legislatif, di yudikatif maupun di eksekutif, itu harus mendengarkan suara rakyat. Karena rakyat itulah yang mereka layani. Jadi dalam pemerintahan demokrasi rakyat itu yang mereka layani. Jadi tidak bisa pemerintah kita saat ini apa namanya melupakan itu. Jadi kekuatan pemerintahan itu ya di tangan rakyat. Kalau pemerintah itu tidak melayani rakyat, maka sebenarnya rakyat berhak untuk meminta kembali kekuasaan yang sudah diberikan yang tidak diterapkan dengan baik. Jadi baik itu legislatif, yudikatif maupun eksekutif jangan marah-marah kepada rakyat. Apalagi seperti yang dikatakan oleh anggota DPR bahwa tidak ada yang bisa membubarkan kami. Nah, ini kan menjadi pertanyaan yang lucu. Itu sistem loh, sistem di mana yang dipergunakan untuk rakyat. Berarti kalau sistemnya berubah kan mereka bubar, seperti itu. Tapi persoalannya kita kan tidak ingin bahwa kita ini tidak menggunakan demokrasi. Artinya adalah karena sampai saat ini kita berharap, kita masih melihat bahwa demokrasi adalah cara terbaik untuk mengelola suatu bangsa ya, di mana tidak terjadi kepada kekuasaan pada satu orang. Tapi kalau kita melihat bahwa di negeri ini memang harus diakui terjadi sebuah uh, apa sebuah kekuasaan yang melebihi dari lembaga-lembaga tiga lainnya. Misalnya yang harus diakui adalah ketika eksekutif itu bisa menguasai para partai, itu kan menjadi persoalan. Sebenarnya eksekutif tidak perlu takut dengan partai-partai yang ada itu, karena partai-partai yang ada itu walaupun tidak masuk dalam partai pemerintah, tanda kutip menjadi pendukung partai yang memenangkan pemerintah, harusnya dibiarkan menjadi suara yang bisa mengawasi. Karena kalau tidak ada yang mengawasi, kekuasaan itu kan bahaya, ya menjadi menyeleweng gitu. Karena kekuasaan itu kalau tidak diawasi itu bisa digunakan dengan cara yang tidak benar. Ya. Nah inilah, jadi eksekutif juga tidak perlu takut ketika ada program-programnya harus menghadapi apa namanya pembahasan di DPR, tidak perlu takut karena makin dibahas dengan baik itu kan akan menghasilkan sesuatu yang baik. Ya harusnya pertarungan pertarungan untuk bisa uh, menentukan mana program yang paling berkenan kepada rakyat bukanlah pertarungan saling mengalahkan, tapi adalah usaha untuk bersama untuk memberikan yang terbaik untuk rakyat. Rakyat ini perlu program-program yang terbaik. Rakyat ini perlu ya para pemimpin yang terbaik. Maka dengan demikian, kalau para pejabat publik itu, Anda yang menduduki jabatan publik itu sudah terpilih dan itu adalah uh, pelayan rakyat, ya harusnya ya Anda yang menjadi pejabat publik ini berusaha sungguh-sungguh untuk mendengarkan suara rakyat, ya supaya rakyat itu puas dengan pekerjaan, supaya rakyat itu juga ya punya kepastian begitu. Ini yang menjadi yang harapan kita gitu. Jadi kita tetap berharap ya pemerintah Indonesia ini karena ini sekarang ini kan demonstrasinya tuntutannya sudah meluas ya. Memang awalnya kan tuntutannya adalah reformasi